Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Well, everyone, so good morning. Thank you for still waiting for my channels. Okay, for today learning, our topic is about how to write and develop a paragraph. Yeah. So this is our topic. Yeah, writing and developing paragraphs. Yeah. Okay. This is our topic, everyone. Okay, so by the end of this learnings, you have to have a capability in writing. Yeah. So by completion of this meeting and task, you have ability in writing critical paragraphs, yeah, in critical paragraphs relating to your discipline area, yeah, your disciplines. Okay. Well, everyone, because your discipline, for example, is on your business and finance, or let's say economic and business, for example, yeah. For an examples, you are in the area of business or economics and business. Okay. For example, yeah, you're in the areas of economic and business. uh, Here are the steps. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini langkah pertamanya ya. Kalau kemarin ditanyakan, ya kemarin sudah Bapak perkenalkan how to develop, how to write effectively using crew ya, using crew. Bapak akan mendemonstrasikan di sini teman-teman. Saya first of all we have to get with your topics. Yeah. Okay. Okay. Go to your topic. Yeah. What is your topic? Your interested topic. For example, okay. Banking in Indonesia, for example. Or to make it more specific, you can say banking development in Indonesia, for example. Okay, listen. And then the seconds, go to your resources or your reading. Okay. In this case, we have to go to Taylor and Francis online if you want. Okay. We go to this website. All right. Okay, so this is our website. So I copy it for you here. Then I can share later on to you. Okay. Yes. Okay. For example, if you are interested in this one, so okay, banking development in Indonesia. Is there anyone who published something issue in this case? Let's see. Ini kita lihat ya. Oke. Ini ada ya, tahun 2022. Eradicating tax evasion in Indonesia through financial sector. Ya. Kita bisa ini ya, economic and finance, teman-teman. Oke. Seperti biasa, kita cari ya, teman-teman ya. Kita cari.
Ini tahun 2020 ya teman-teman. Ini kalau menarik buat kita, kita bisa, oke. Kemarin kita sudah banyak mendemonstrasikan ini ya. Oke, ya, kita bisa mengkliknya teman-teman. Ini open access ya. Ini open access ya teman-teman. Kita bisa langsung mendownloadnya. Oke, kita bisa ya Islamic Convention. Misalkan kita tertarik untuk menulis ya, kita menarik tentang kayak perkembangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, di mana kedua jenis bank ini berkontribusi kepada eh, apa pembangunan ya, pembangunan di Indonesia. Kita lihat ya. Jadi ini bisa menjadi ini kita ya, menjadi isu yang ingin kita tulis misalkan. Kita kembali lagi. Nah, sini ya. Setelah reading, kita get some point ya, to start writing. Oke, jadi pertama teman-teman ya, kita menyampaikan kalau pertama bank bank syariah dan dan konvensional kontribusi ya berkontribusi penting terhadap pertumbuhan perekono- perekonomian di Indonesia. Nah, ini teman-teman, pertumbuhan di Indonesia ya, kalau kita ini ya. Oke, kenapa hal ini berkontribusi ya? Kita bisa mencatat ada bank syariah, ada konvensional ya. Kemudian ini ada kontribusi penting terhadap pertumbuhan ya ekonomi ya. Jadi di sini kita mempunyai berapa ini satu dua tiga kontribusi penting, kemudian empat ya. Nah ini teman-teman kita lihat ini dulu ya. Oke, kita lihat satu, kemudian konvensional dua, kemudian kontribusi penting kita kasih tiga. Ini kita ganti saja supaya membedakan. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang berbeda lagi ada isi teman-teman. Nah, ini kita katakan ya teman-teman, ini adalah kalau kita cek kemarin ini merupakan apa kalimat. Oke, wait. Memindahkan ini. Di bawah aja ya. Ya, ini kemarin sudah di pertemuan yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, ini adalah kalau kita katakan ini katakanlah thesis atau argumen. Nah, jadi argumen kita ini atau katakanlah kita terbiasa dengan topik sentence ya. Ini merupakan argumen kita, teman-teman, ya, satu argumen. Kemudian argumen ini harus kita apa itu sertai dengan apa ide pendukung ya, ide pendukung ya. Kalau ini baru dikatakan klaim ya. Klaim klaim ini harus didukung dengan ini ya,
Jadi harus didukung dengan reason. Ya, reason. Nah, ini yang pertama menjawab, ya. Pertama menjawab pertanyaan dari rekan kalian bagaimana mengembangkan ya dulu ya. Mengembangkan satu paragraf menjadi 3 paragraf. Nah, pertama ini ada bank syariah, teman-teman, konvensional ya. Kita bisa menuliskan di sini dulu lebih dahulu. Reasonnya kenapa ya? Reasonnya. Bank syariah dan bank konvensional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenapa kita emang mesti membaca, teman-teman? Kita bisa kembali ke tulisan kita, ke artikel yang kita baca di sini. Nah, ini ya, kita bisa melihat ada social living standard. Nah, ini bisa kita sampaikan ya, sampaikan di sini. Kita bisa mengatakan pertama, kedua jenis bank ini ya bermanfaat. Kita harus mengganti ya teman-teman. Tadinya sudah berkontribusi, kita ganti menjadi bermanfaat bisa. Jangan kita hindari menggunakan kata yang sama ya di dalam penulisan ini ya, karena ini sangat akademis. Jadi kita in scientific writing kita berusaha untuk membuat apa itu bahasa yang try to avoid redundancy, something like that. Jadi sebisa mungkin menghindari pengulangan kata ataupun frasa ya. Bermanfaat, oke. Apa tadi? Kita kembali lihat tadi. Ya, improving living standard. Jadi bermanfaat bagi peningkatan standar hidup masyarakat. Nah, gitu ya. Ini ya. Ini sayangnya Bapak bukan ahli di dalam dunia bisnis ataupun akuntansi ya, teman-teman, karena Bapak dari bahasa Inggris ya. Dari kebahasaan ya. Jadi teman-teman mungkin yang betul-betul memang ada di area bisnis akuntansi ataupun manajemen ini lebih mempunyai kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kenapa ya kenapa apa kedua bank jenis bank ini berkontribusi gitu kan. Nah, ini yang jadi hal yang harus kita pahami ya. Oke, kita kembali lagi fokus teman-teman. Jangan lupa ya, pertama kedua jenis bank ini bermanfaat bagi peningkatan standar hidup. Jangan lupa kita ternyata membaca punyanya, kita lihat di sini punyanya Nunung dan Sri Hartono. Kemarin dapat kita ini ya caranya ya. Ini harus kita copy terlebih dahulu teman-teman judulnya. Oke, judulnya kita copy. Kemudian kita buka Scholar. Oke, kita paste di sini. Ya, ini ya, Thailand Affairs Concern Economic and Finance. Kita kutip, teman-teman. Ini apa style, Ctrl C. Oke, kita masukkan ke referensi terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa, teman-teman. Referensi. Oke. Nah, sudah kita masukkan ke sana. Kita copy, teman-teman. Nah, ini harus kita masukkan ke Nia dan Hartono ya, tahun 2020. Oke. Ya. Teman-teman bisa kita membaca kembali ya ini ya. Pertama peningkatan ini jelas ya.
kemudian kita baca kembali artikelnya, teman-teman. Ada insight lagi tidak ya? Ada hal yang ini lagi enggak ya? Kita baca di sini, this research also try to prove that there were differences between conventional Islamic bank in defining a company goal. Ya, kita lihat di sini, ya. Kita lihat ya, kita bisa mengatakan ya Islamic Bank itu sering disebut juga bank syariah ya di sini ya. Ya, kita lihat. Nah, di sini teman-teman kita juga bisa mengatakan di sini sebagai tambahan nantinya ya ini bisa dikatakan ya, oke, bank syariah. Nah, ini ya, bank syariah itu adalah ya, kita bisa menyampaikan bank syariah juga dikenal dengan bank bank apa itu ya? Bank syariah, bank berdasarkan prinsip prinsip Islam dalam operasionalnya. Nah, ini juga berarti kita bisa mengatakan sedangkan bank konvensional adalah bank yang gitu ya. Oke, kita cek ya. Kita cek teman-teman. Bank di sini, oke. Ada nggak di ini yang ini ya? Kita baca kembali ya teman-teman ya. Oh ini ya, profit oriented ya. Kalau bank konvensional itu selalu profit oriented ya. Saya mengatakan demikian. Jadi kita sini bank yang selalu berorientasi pada pasar, ya pada pasar atau ya pada pasar ya. Oke. Nah, oke. Ini teman-teman kita bisa memulai di sini ya. Kita bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bank konvensional ya. Oke, bank yang selalu berada pada pasar. Kemudian di sini kita lihat teman-teman, eh, kita lihat kita mesti cari ya. Oke, teman-teman bisa membaca kembali ya. Kita bisa membaca kembali di sini pasti ada teman-teman. Kita lihat. Nah, ini apa nih teman-teman? Indonesia become one of the countries that supports the achievement of the Sustainable Development Goals. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita apa ini bisa kita copy teman-teman informasi ini bahwasanya bank adalah sebuah institusi yang secara jelas ya berdampak pada clear impact on real sektor, sektor real ya, sektor real.
Kata siapa? Kata Adekola, Robinson, dan ini ya, kita cek ya. Jadi bank, ya, kita bisa mengambil informasi ini juga ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa ngopi ini kalau supaya lebih mudah ya. Ini karena Bapak tidak ini ya, teman-teman ya. Ini ya, ini bank adalah sebuah institusi yang berkontribusi, yang berdampak ya, yang berdampak pada sektor real. Ya, ini kata siapa tadi teman-teman kita cek di sini ya. Ini caranya teman-teman, Adekola ya. Kita lihat Adekola 2016. Adekola. Oh, ini kemana ini ya? Nah, ini teman-teman. Ini harus kita copy juga. Ya, karena kita harus menyebutkan ininya teman-teman. Hmm, Sumbernya ya, kita wajib memberikan sumbernya. Ya, ini harus alfabet. Kita perhatikan teman-teman harus alfabet ya. Oke, Adekola 2016 jangan lupa kita tuliskan teman-teman. Misalkan ya, tadi di mana? Nah, ini di sini ya. Adekola 2016. Nah, ya. Ya, nanti kita ini lagi ya, teman-teman ya. Ini kita lihat bank syariah dan bank konvensional ya. Kita lihat. Oke. Saya tuliskan kembali ya, teman-teman ya. Bank syariah dan konvensional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, ini klaim ya, tadi sudah Bapak jelaskan ya, teman-teman ya, klaim. Ya. Bank adalah sebuah institusi yang berdampak pada ini ada buktinya ini ya, sudah. Bank syariah juga ini dengan bank syariah dikenal dengan bank, nah ini ya, dikenal dengan bank berdasarkan berdas, bank syariah adalah dikenal dengan bank yang beroperasi ber yang menjalankan ya, yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas kesehariannya. Sedangkan bank konvensional ada bank yang selalu berorientasi pada pasar. Kita bisa menyebutkan di sini teman-teman, guys,
salah satu bank syariah adalah bank, for example, bank Mandiri Syariah dan bank muamalat ya, muamalat. Oke, ya. Ini karena sudah terkenal luas ini teman-teman, bank syariah dan bank muamalat. Ini kalau mau tahu lebih lanjut, kita bisa mengunjungi karena perbankan teman-teman, karena perbankan kita bisa mengunjungi Bank Indonesia ya. Misalkan bank muamalat. Nah, ini bank muamalat teman-teman, kita bisa mengkopinya. Ini termasuk kepada ini teman-teman ya, sebuah institusi yang kredibel ya, yang sudah jelas, jadi kita bisa mengopinya juga. Ya, nah ini teman-teman. Oke, sedangkan bank konvensional diantaranya Bank Mandiri, nah misalkan ya, Bank Sentral Asia. Kita lihat Bank Sentral Asia, teman-teman. Mestinya juga ada ininya ya, Sentral Asia. Ini adalah apa? Menunjukkan kalau kita itu tidak asal ya, kita tidak asal. Nah, ini bisa kita copy untuk rujukan pembaca ya, bahwasanya tulisan kita adalah tulisan yang scientific atau betul-betul kredibel ya, ilmiah. Nah, kita cek di sini teman-teman. Oke, ini sudah 68 ya. Oke, bagus ya. Kita bisa lebih dari 50 kata ya, 50 sampai 100 itu bagus ya. Kita konsisten di sana teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Oke, nanti bisa dikembangkan ya. Kemudian kita lihat ini merupakan penjelasan dari bank syariah, bank konvensional. Sekarang kontribusi ya. Kita lihat di sini pertama kedua jenis barang modal bagi ya kita menjadi ini ya. Kedua bank jenis bank di atas bermanfaat bagi peningkatan standar hidup masyarakat. Ini kata dari 2020 ya. Oke. Nah, ini teman-teman kita mesti membaca ya kontribusinya itu apa ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi mesti ada ya misalkan peningkatan kegiatan ya peningkatan efektivitas kegiatan perbankan berdampak memberikan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oke. Ya, ini teman-teman, yang pertama, ya ini yang kedua, ya, kedua itu peningkatan standar hidup masyarakat. Nah, ini ya teman-teman ya.
Ini tadi tentang bank konvensional, sekarang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ya. Ini cara apa, meningkatkan atau mengembangkan dari satu paragraf, satu tema menjadi dua atau tiga paragraf ya. Nah, teman-teman, di sini kita mesti membaca kembali, teman-teman. Kita harus membaca kembali artikel tentang standar hidup masyarakat. Kita mesti baca kembali, ya. Nah, kita baca kembali ya. Kita baca kembali ke atas. Mungkin dari sini kita bisa mendapatkan informasi ya dari ini ya, dari abstraknya ya. Kita lihat. Oh, melalui ini ya, ternyata ya teman-teman ya, melalui apa ini, melalui pengucuran kredit ya, pengucuran kredit dan juga pembiayaan ya. Jadi kita bisa menyampaikan ya di sini peningkatan hidup masyarakat ya. Ini berarti peningkatan standar hidup masyarakat ya. Oke. Peningkatan atau peran ya, peran perbankan pada peningkatan standar hi- hidup ya penduduk Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kredit ya. Nah, kita bisa mengatakan pemberian kredit ini, pemberian kredit ini misalkan ini khususnya khususnya ditujukan bagi bagi mereka yang membutuhkan permodalan. Nah, gitu kan? Di samping samping itu perbankan dapat mengucurkan pendanaan guna pembiayaan pembangunan pembangunan pembangunan. Nah, gitu ya, pembiayaan pembangunan ya. Nah, ini tadi berdasarkan informasi yang di atas itu ya. Ini sudah dikutip ya, sudah ada sumbernya. Nah, oke, kita bisa mengatakan di sini harus kita berikan ya. Oke, dapat mengucurkan dana pendanaan ya. Ini kita kembali ke sini ya. Pemberian kredit kredit usaha ini salah satunya adalah kredit, misalkan kredit usaha kecil, mikro, dan menengah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu contohnya ya. Kemudian di samping itu sudah mengucurkan pendanaan guna pembiayaan pembangunan. Nah, ini dalam hal ini misalkan eh, perbankan, oke, ber bekerja sama dengan BUMN dan swasta, nah, misalkan ya, dan swasta
eh, membangun, oke, membangun ini ya, jalan tol misalkan ya, jalan tol di Indonesia, di jalan tol. Nah, ya, ya, misalkan kita tutup ya dengan adanya adanya dengan adanya bantuan pembiayaan dari bank ini, maka kegiatan ekonomi dan pembangunan lebih lancar dan atau sehingga kegiatan ekonomi masyarakat lebih lebih mudah dilaksanakan ya, misalkan dengan adanya tol, maka distribusi barang ya, komoditas ya, komoditas dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih lancar. Hal ini dapat mengurangi, ya kan, mengurangi biaya eh, biaya produksi dan biaya operasional. Nah, begitu kan? Sehingga, nah, gitu kan? Dampaknya, nah kan gitu kan? Dampaknya eh, laba meningkat. Nah, gitu ya. Meningkat untuk eh, menjadi capital baru untuk ya belanja. Nah, nah ini perlu satu ini teman-teman, perlu satu apa ini satu ini memerlukan satu kutipan ini, mengurangi biaya operasional ini ya. Misalkan ini perlu teman-teman. Ini perlu apa ini? Perlu dari mana gitu ya informasi ini. Oke, kita harus mencari kembali ya. Oke, ini Bapak sudah menunjukkan ya. Kemudian ini teman-teman ya, oke. Kemudian ini meningkatkan ini kita lanjut ya, kita lanjut terlebih dahulu. Meningkatkan aktivitas kegiatan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, dengan tadi itu ya, oke. Hal ini akan nampak dari peningkatan ya, peningkatan pergerakan jasa dan barang dan barang dari daerah daerah penghasil ke daerah konsumen. Nah, kan gitu kan? Nah, misalkan ini ya, misalkan ya dengan terbangunnya bangunnya terbangunnya eh, sarana transportasi yang nyaman dan cepat
ya kan? Eh, Masyarakat akan merasakan kenyamanan dalam berusaha, dalam berusaha, ya, ya. Misalkan, nah ini kan, misalkan eh, pengusaha, misalkan batik Cirebon dapat dengan luasa mengirimkan, nah ini kan, mengirimkan barang dagangan melalui mengirimkan kontainernya, kontainer barang barangnya melalui tol untuk, ya, untuk eh, efek melalui tol, ya. Dengan demikian biaya, ya, biaya transportasi dan juga biaya transportasi dan juga biaya konsumsi, ya, konsumsi jasa pengantaran, jasa ekspedisi menjadi lebih murah dan akan, ya kan, dan lebih murah, misalkan begitu, ya. Nah, gitu, ini contohnya kan. Oke. Alhasil, sebagai kesimpulan, alhasil banyaknya kemudahan dalam transportasi ini mengundang eh, penduduk untuk mengundang pengusaha lokal untuk mengekspansi mengekspansi usaha keluar daerah dan sebaliknya. Nah, ini teman-teman, jangan lupa di sini, ini juga mesti biaya inflasi, ini juga mesti ada sumbernya, teman-teman. Kita mesti mencarinya, ya. Mencari sumber ini tentu saja kita bisa ngecek kembali di eh, Taylor and Francis, ya, Taylor and Francis. Pak, selain Taylor and Francis, apakah boleh? Boleh, ya. Oke, kemarin sudah Bapak sampaikan. Tapi bisa kita cari di Taylor and Francis. Misalkan kita kembali ke sini, ya. Oke. Impact, sekarang reducing production cost. Ya, sekali lagi karena Bapak orang bahasa, jadi meraba, ya, teman-temannya tidak betul sangat paham ataupun apa, ya. Dan
Oke. Nah, ini ya, Bapak kira ini salah satu ya, naval vessel ini ya. Trade of naval vessel ini terkait dengan pengiriman barang ini ya. Kalau kita lihat di sini di abstraknya pasti tentang ini ya. Nah, ini ya. Biaya produksi, ya kan, biaya perbaikan, ya kan, pemeliharaan, ya termasuk pengapalan. Nah, ini bisa kita masukkan ini ya di apa referensinya teman-teman. Ini pas banget ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, teman-teman berlatih demikian ya, kita kemudian bisa klik, tuh kan, nah ya, kita kutip, banyak dikutip nih ya. Nah, ini. Kita masukkan ke referensi terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita masukkan ke referensi terlebih dahulu teman-teman. Oke, T ya terakhir ya. Oke, kita copy tempel 2017. Jadi kalau kita peningkatan biaya transportasi, nah ini ya. Oke, tempel dan siapa ini? Oh, oh. Temple dan College tahun 2017. Nah, oke, ya. Kemudian tadi lebih mudah dilaksanakan. Ya, kita cek lagi dapat mengurus biaya produksi dan operasional ini sama ya. Ya, oke, ini mesti ada. Kita bisa menggunakan ini sebagai ya sumbernya. Yes. Nah, kita bisa menutup ya, menutup ya. Jadi misalkan sebagai kesimpulan peran perbankan baik konvensional maupun syariah syariah oke memfasilitasi adanya oke oke pertumbuhan dan oke pembiayaan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan sarana ekonomi di tanah air. Ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi tulisannya. Ya, kita lihat. Ini referensinya jangan lupa teman-teman. Ya, tadi yang menanyakan bagaimana mengembangkan ya, memang tidak mudah teman-teman. Tapi kita bisa berawal ya. Ini tadi yang pertama. Ya, muncul. Kemudian ini juga muncul. Oke, kemudian ini juga muncul. Nah, ya. Nah, coba Bapak perkecil teman-teman supaya lebih ini ya. Kita rapikan tulisannya terlebih dahulu. Ya, oke. Yes. Kita rapikan teman-teman. Oke, kita rapikan. Ya, oke. Ini masih nilainya 99. Kalau mau 100 ini harus ditambahkan doi-nya ya. Teman-teman doi-nya itu harus ditambahkan ya. Doi. Ya, oke. Doi-nya ada mestinya ya. Nah, ini harus ditambahkan.
Kopi. Ya, Nunung Goniah. Ini harus di copy, ada doi-nya teman-temannya. Nah, gitu ya. Ini juga ada kolam efek bank profit itu kan mesti ada doi-nya ya, tapi ini sudah bagus ya. Nah, kemudian tadi mengutip website, jangan lupa ini ya. Ya. Alright, sampai di sini teman-teman, Bapak sudah menyampaikan ya. Jadi yang pertama ini adalah klaim kita ya, klaim ya, ini klaim. Yang biru ini adalah klaim ya, klaim atau argumen kita, kemudian didukung dengan alasan atau reason ya. Kemudian ada lagi evidence. Evidence ini adalah fakta, contoh, data ya. Nah, ini kemudian yang terakhir itu ada warrant teman-teman. Warrant ya, warrant. Warrant ini oke. Yang dimaksudkan dengan warrant adalah ini teman-teman. Warrant itu menyajikan apa itu sumber yang valid ya. Sumber-sumber kredibel, dan valid. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Ini judulnya bisa kita tadi ya. Kita memberikan judul, misalkan ini menjadi oke, kontribusi, peran ya, bagusnya peran kali ya. Peran perbankan di Indonesia pada peningkatan ekonomi di Indonesia. Oke. Nah, demikian teman-teman, sudah jadi misalkan ini kita ya mesti misalkan fakultas misalkan di sini Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya. Oke. Ya, ini sudah jadi tulisan kita kurang lebih ada berapa kata ini ya. Kita lihat 300 kata ya. Oke, 300 kata ya. Kalau menuliskan 50 bisa sekitar 150 ya. Tapi idealnya itu 300 ya. Bagus ini ya. Nah, ini nanti tinggal dibuatkan PowerPoint ya. Teman-teman tinggal dibuatkan PowerPoint untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak akan share ya sekali lagi ini bagaimana kita mengembangkan ya, mengembangkan paragraf ya, menuliskan paragraf berawal dari topik, kemudian kita navigasi, membaca ya, membaca ya referensi. Tentu saja kita butuh akses internet ya. Kemudian kita mengopi atau mendapati atau mengidentifikasi dan menuliskan informasi-informasi yang kita fokus kepada topik yang sudah kita tentukan ya. Gitu ya.
Maaf, ininya misalkan keseluruhan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kemudian kita mulai menuliskan ya. Jadi yang pertama kita nuliskan claim, ya kan? Setelah klaim, kemudian kita memberikan reason ya, reason. Reason ini tadi sudah disampaikan di sini. Reason itu semacam ini ya, Bapak ini kan ya. Ini adalah supporting detail ya, supporting details atau kalimat penjelas atau pendukung ya, pendukung. Nah, ini sementara evidence ini adalah detailnya ya. Contoh fakta. Nah, ini ya. Ini bisa ini ya data atau kenapa ya. Nah, ya. Sedangkan warrant ini memastikan semua informasi sumber informasi adalah valid. Nah, semua sumber informasi adalah valid dan kredibel. Ya, oke. Ini dari mana? Ya, tentu saja jurnal reputasi dan sumber resmi. Nah, oke, teman-teman, kita sampai ke penghujung kegiatan. Ini sudah jadi ya. Bagus ya, ini ya. Jadi meskipun Bapak bukan dari ahli ekonomi bisnis atau akuntansi, ternyata bisa menuliskan ya paragraf dengan dibantu menuliskan esai ya, dibantu dengan navigasi dari jurnal-jurnalnya. Ini tinggal kita rapikan. Mungkin kalau di ya, ini biar rapi, biar kelihatan rapi, kita bisa merapikan ke versi Indonesia ya. Nah, ini Indonesia. Nah, oke teman-teman, sudah bagus ya. Ya, oke, ini sudah jadi dan siap untuk presentasi. Nah, teman-teman, mungkin langkah kedua kita akan men-translate into English ya. Nanti Bapak sampaikan di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Thank you. See you next and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.